Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai teori penawaran. Sebelumnya perkenalkan, saya Mafrutus Safira dan teman saya Nur Intan. Langsung saja ke materi, yaitu di sini ada kata kunci. Yang pertama, produsen menjual barang dengan harapan mendapatkan laba. Ya, setiap seseorang yang menjual barang, menjual jasa, pastinya berharap untuk mendapatkan keuntungan. Nah, kata kunci yang kedua yaitu laba yang mampu diperoleh tergantung dari biaya yang dikeluarkan oleh produsen tersebut dan penerimaan dari hasil penjualan. Selanjutnya yaitu maksimisasi laba. Nah, dalam mencari laba maksimum itu terdapat dua cara. Yang pertama dengan pendekatan total dan yang kedua dengan pendekatan marginal. Maksimisasi laba. Mencari laba maksimum itu ada dua cara, yaitu dengan pendekatan total dan pendekatan marginal. Nah, sekarang di sini ada beberapa kurva. Kita akan membacakan dulu kurva MC dan MR atau marginal cost dan marginal revenue. Nah, di kurva ini ada 3 garis, yaitu garis MC, garis MR, dan garis yang mendekati Q. Garis yang mendekati Q yaitu kurva permintaan di pasar. Jadi, kurva permintaan di pasar ini kan pastinya banyak. Jadi, dengan adanya kurva permintaan pasar ini, perusahaan itu harus bisa memilih apakah perusahaan itu akan memenuhi permintaan dari pasar atau hanya memilih sebagian saja. Nah, untuk mengambil keputusan itu, perusahaan harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, berapa laba yang diinginkan oleh perusahaan, yang ingin dicapai oleh perusahaan. Yang kedua yaitu berapa pendapatan yang ingin dicapai juga oleh perusahaan. Dan yang kedua, biaya yang udah dikeluarin. Nah, di kurva ini juga ada di mana momen MC dan MR itu saling berpotongan. Atau bisa dibilang ketika MC sama dengan MR. Nah, pertemuan sebelumnya kan sudah dijelaskan bahwa MC sama dengan MR itu menggambarkan bahwa perusahaan tersebut mendapatkan laba yang maksimum. Jadi di kurva MC dan MR ini menjelaskan bahwa perusahaan itu dihadapi oleh banyaknya permintaan. Tapi di sini perusahaan itu bisa memilih apakah akan memenuhi permintaan tersebut atau hanya mengambil sebagian. Nah, pastinya sebuah perusahaan itu nggak bisa untuk memenuhi kebutuhan pasar sepenuhnya. Oleh karena itu, kesimpulannya perusahaan itu nggak bisa memenuhi semua permintaan. Selanjutnya yaitu di kurva TC dan TR. Nah, di sini di kurva ini menggambarkan bahwa TC ini melonjak naik lalu akan masuk ke increasing, yang setelah TC ini ke increasing akan mengalami depressing. Nah, di sini bisa menggambarkan bahwa gimana sih seharusnya perusahaan itu berproduksi. Nah, di kurva ini menggambarkan bahwa perusahaan itu harusnya berproduksi pada saat dimana MC itu berpotongan tegak lurus dengan MR. Jadi kembali lagi ke kurva sebelumnya, kurva MC dan MR, kan di situ ada kurva yang berpotongan MC dan MR. Nah, di situ ada garis putus-putus yang menarik ke bawah. Nah, garis putus-putus yang ditarik ke bawah itu menggambarkan bahwa garis tersebut harusnya perusahaan itu berproduksi. Karena di kurva bawahnya lagi, kurva P, itu tuh menggambarkan bahwa di situ terdapat titik maksimum, yaitu titik puncaknya. Selanjutnya yaitu ke kurva sebelah kanan atau kurva P. Nah, kurva P ini yaitu harga
dan terdapat kurva MC dan pernyataan di mana D sama dengan MR sama dengan AR. Nah, D sama dengan MR sama dengan AR ini menjelaskan bahwa perusahaan berusaha menyamakan di mana harga itu harus sama dengan MR dan AR. Nah, pada saat permintaan MR sama dengan AR, di bawahnya kan ada kurva lagi tuh, kurva TC dan kurva TR. Nah, kurva TR ini ada di posisi yang tinggi, tapi kurva TC-nya ini ada di posisi yang paling rendah. Nah, ketika kurva TC-nya itu ada di paling rendah, itu menggambarkan bahwa jumlah produksi yang diproduksi oleh perusahaan itu juga rendah. Dimana ketika jumlah produksi yang diproduksi oleh perusahaan itu rendah, pastinya biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi suatu barang itu juga rendah. Nah, biaya yang rendah itu, biaya yang paling rendah itu akan menghasilkan laba yang tinggi. Baik, selanjutnya yaitu materi mengenai pendekatan total yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Nur Intan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Nur Intan Inamisok, NIM 2022-01756, akan melanjutkan penjelasan dengan materi saya yaitu pendekatan total. Besar kecilnya laba ditentukan oleh besar kecilnya selisih antara penerimaan total TR yang diperoleh dari penjualan output dengan penjualan total TC yang diperlukan untuk menghasilkan output tersebut, yang secara grafis ditunjukkan oleh jarak antar kurva TR dengan TC. Semakin besar selisih TR dan TC secara grafis, semakin lebih jarak kurva TR dengan TC, berarti laba makin besar. Jadi, laba adalah fungsi dari TR dan TC, dan bentuk matematisnya Pi sama dengan TR kurang TC. Fungsi penerimaan TR dapat merupakan fungsi linear atau non-linear. Fungsi biaya TC merupakan fungsi non-linear. Laba maksimum dapat ditentukan dengan mencari derivatif dan fungsi laba, dan terjadi pada saat delta P bagi delta Q sama dengan 0 dan delta kuadrat P bagi delta Q kuadrat lebih kecil dari 0, atau Pi kuadrat sama dengan 0 dan Pi kuadrat lebih kecil dari 0. Bila delta kuadrat Pi bagi delta Q kuadrat lebih kecil dari 0, yang terjadi adalah kerugian maksimum.